Bapak dan Ibu, semakin bertambah usia, semakin kita menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada rencana yang tidak terwujud, ada hubungan yang berubah, ada keadaan yang tidak lagi sama seperti dulu. Namun di balik semua perubahan itu, ada satu hal yang menjadi semakin berharga di usia senja, ketenangan hati. Banyak orang berpikir bahwa ketenangan hidup datang ketika semua masalah sudah selesai. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Bahkan orang yang terlihat tenang sekalipun tetap memiliki berbagai tantangan dalam hidupnya. Perbedaannya bukan pada banyaknya masalah, tetapi pada cara mereka menghadapi kehidupan. Di usia 60 tahun ke atas, kita sudah melewati begitu banyak pengalaman hidup. Kita pernah merasakan masa muda yang penuh perjuangan, masa bekerja yang penuh tanggung jawab, hingga berbagai peristiwa yang membentuk diri kita hari ini. Semua pengalaman itu sebenarnya membawa satu pelajaran penting. Hidup tidak selalu mudah, tetapi hati tetap bisa tenang. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 71 tahun berkata dengan sangat bijak, "Hidup memang tidak selalu berubah menjadi lebih mudah, tetapi hati kita bisa belajar menjadi lebih tenang." Kalimat sederhana ini menggambarkan sebuah kedewasaan yang biasanya hanya datang setelah seseorang melewati banyak perjalanan hidup. Bapak dan Ibu, seringkali yang membuat hati kita gelisah bukan hanya masalah itu sendiri, tetapi cara kita memandang masalah tersebut. Ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran, penyesalan, atau kemarahan, hati akan sulit menemukan kedamaian. Namun ketika seseorang mulai menerima bahwa kehidupan memang penuh perubahan, perlahan hati menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi memaksakan segala sesuatu berjalan sesuai keinginan kita. Kita mulai belajar menerima kenyataan dengan lebih lapang. Di usia senja, ketenangan hati justru menjadi salah satu bentuk kekayaan yang paling berharga. Bukan lagi soal memiliki banyak hal, tetapi tentang mampu menjalani hari dengan pikiran yang lebih damai dan hati yang lebih lapang. Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Apakah Bapak dan Ibu menonton dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari daerah lain bahkan dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Senang sekali mengetahui dari mana saja Bapak dan Ibu menyimak pembahasan ini. Dalam video ini kita akan membahas 7 cara menjaga hati tetap tenang di usia 60 tahun ke atas. Bahkan ketika hidup tidak selalu berjalan mudah. Bapak dan Ibu, salah satu langkah paling penting untuk menjaga hati tetap tenang di usia 60 tahun ke atas adalah belajar menerima kenyataan hidup dengan lapang. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dalam praktiknya seringkali menjadi hal yang tidak mudah dilakukan. Sepanjang hidup, kita sering memiliki banyak harapan. Kita berharap keluarga selalu rukun, anak-anak selalu dekat dengan kita, kesehatan selalu baik, dan kehidupan berjalan seperti yang kita bayangkan. Namun seiring waktu, kita mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada harapan yang tidak tercapai, ada hubungan yang berubah, dan ada keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Jika kita terus menolak kenyataan tersebut, hati akan mudah dipenuhi rasa kecewa. Kekecewaan yang terus dipelihara perlahan bisa mengganggu ketenangan batin. Saya pernah mendengar seorang ibu berusia 69 tahun berkata dengan penuh ketenangan, "Ketika saya berhenti melawan kenyataan hidup, hati saya menjadi jauh lebih damai." Kalimat ini menunjukkan bahwa menerima kenyataan bukan berarti menyerah, tetapi justru membuka jalan menuju ketenangan. Bapak dan Ibu, menerima kenyataan hidup berarti memahami bahwa tidak semua hal bisa kita atur. Anak-anak memiliki kehidupan mereka sendiri, keadaan dunia terus berubah, dan waktu membawa banyak perubahan yang tidak bisa kita hentikan. Ketika seseorang mulai menerima kenyataan seperti ini, pikirannya tidak lagi dipenuhi oleh perlawanan yang melelahkan. Hati menjadi lebih ringan karena tidak lagi memaksakan segala sesuatu harus berjalan sesuai keinginan kita. Orang yang mampu menerima kenyataan hidup biasanya terlihat lebih tenang. Mereka tidak terlalu larut dalam penyesalan masa lalu dan tidak terlalu khawatir terhadap masa depan. Mereka lebih fokus menjalani hari yang sedang mereka jalani. Bapak dan Ibu, di usia senja menerima kenyataan hidup adalah bentuk kebijaksanaan. Bukan berarti kita berhenti berharap, tetapi kita belajar berdamai dengan apa yang tidak bisa kita ubah. Ketika hati mulai menerima kehidupan apa adanya, ketenangan perlahan akan muncul dengan sendirinya. Bapak dan Ibu, salah satu hal yang sering membuat hati tidak tenang di usia senja adalah terlalu memikirkan perkataan orang lain. Komentar kecil dari tetangga, pendapat keluarga,
atau bahkan ucapan yang sebenarnya tidak terlalu penting, bisa terus teringat di dalam pikiran. Padahal jika kita perhatikan dengan jujur, sebagian besar orang sebenarnya tidak terlalu memikirkan kita selama yang kita bayangkan. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, dengan masalah mereka sendiri, dan dengan urusan mereka masing-masing. Namun seringkali pikiran kita justru memberi ruang yang terlalu besar untuk perkataan orang lain. Satu kalimat yang tidak menyenangkan bisa terus terulang di dalam kepala, seolah-olah memiliki makna yang sangat besar bagi kehidupan kita. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 72 tahun berkata dengan penuh kebijaksanaan, "Ketika saya berhenti memikirkan apa kata orang, hidup saya terasa jauh lebih ringan." Kalimat ini mungkin sederhana, tetapi menggambarkan perubahan cara berpikir yang sangat penting. Bapak dan Ibu, tidak semua perkataan orang perlu dimasukkan ke dalam hati. Ada kalanya seseorang berbicara tanpa benar-benar memikirkan dampaknya. Ada juga orang yang memiliki cara pandang yang berbeda dengan kita. Jika kita terus memikirkan setiap komentar yang kita dengar, pikiran kita akan mudah lelah. Hati menjadi sensitif, dan ketenangan hidup perlahan terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sebaliknya, orang yang mampu menjaga ketenangan hatinya biasanya belajar memilih mana perkataan yang perlu didengar dan mana yang sebaiknya dilepaskan saja. Mereka tidak membiarkan setiap komentar orang lain memengaruhi perasaan mereka. Di usia senja, ketenangan hati jauh lebih berharga daripada berusaha membuat semua orang menyukai kita. Tidak semua orang harus memahami kita, dan tidak semua orang harus setuju dengan cara hidup kita. Bapak dan Ibu, ketika kita berhenti terlalu memikirkan perkataan orang lain, hati menjadi lebih lapang. Kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih damai, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar membawa kebaikan dalam hidup. Bapak dan Ibu, salah satu sumber kegelisahan yang paling sering muncul di usia senja adalah kebiasaan memikirkan terlalu banyak hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Banyak orang tanpa sadar memikul beban pikiran yang sangat berat hanya karena terus memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak dapat mereka ubah. Kekhawatiran seperti ini sering muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang terlalu memikirkan masa depan anak-anaknya. Ada yang khawatir tentang keadaan ekonomi keluarga. Ada pula yang terus memikirkan berbagai kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Pikiran seperti ini sering muncul tanpa kita sadari. Masalahnya, ketika seseorang terus memikirkan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, pikiran akan terus bekerja tanpa henti. Hati menjadi gelisah, tidur menjadi tidak nyenyak, dan ketenangan hidup perlahan terganggu oleh bayangan-bayangan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 74 tahun berkata dengan sangat jujur, "Dulu saya sering memikirkan banyak hal yang sebenarnya tidak bisa saya ubah. Setelah saya belajar melepaskannya, hidup terasa jauh lebih ringan." Pengalaman seperti ini sering terjadi ketika seseorang mulai memahami batas dari kendali dirinya. Bapak dan Ibu, ada satu kebijaksanaan sederhana yang sering dipegang oleh orang-orang yang hidupnya lebih tenang. Mereka belajar membedakan antara hal yang bisa mereka lakukan dan hal yang memang berada di luar kendali mereka. Misalnya, kita bisa menjaga kesehatan dengan pola hidup yang baik. Kita bisa berusaha menjaga hubungan dengan keluarga dengan sikap yang penuh kasih. Namun kita tidak bisa mengatur sepenuhnya bagaimana orang lain berpikir, bagaimana dunia berubah, atau bagaimana masa depan berjalan. Ketika seseorang mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan, ia akan mudah merasa lelah secara batin. Sebaliknya, ketika ia mulai menerima batas tersebut, hati menjadi lebih lapang. Pikiran tidak lagi dipenuhi oleh beban yang tidak perlu. Di usia 60 tahun ke atas, kemampuan untuk melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu sebenarnya merupakan bentuk kebijaksanaan hidup. Kita mulai memahami bahwa tidak semua hal harus kita pikirkan terus-menerus. Bapak dan Ibu, ketika kita belajar berhenti memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita, hati menjadi jauh lebih tenang. Energi pikiran tidak lagi habis untuk kekhawatiran yang tidak perlu, tetapi bisa digunakan untuk menikmati kehidupan yang masih kita jalani hari ini. Bapak dan Ibu, salah satu rahasia ketenangan hati yang sering ditemukan pada orang-orang yang bijaksana di usia senja adalah kemampuan mereka untuk mensyukuri hal-hal sederhana dalam hidup. Ketika usia masih muda, banyak orang sering mengejar hal-hal besar, keberhasilan, harta, atau pencapaian tertentu. Namun seiring bertambahnya usia, cara pandang terhadap kehidupan sering berubah. Banyak orang tua yang akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar,
Justru seringkali kebahagiaan muncul dari hal-hal sederhana yang sebelumnya mungkin jarang kita perhatikan. Misalnya menikmati udara pagi yang segar, berbincang santai dengan keluarga, melihat cucu tersenyum, atau sekadar menikmati secangkir teh hangat di pagi hari. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi banyak orang di usia senja, inilah sumber ketenangan yang sangat berharga. Saya pernah mendengar seorang ibu berusia 73 tahun berkata dengan penuh rasa syukur, "Sekarang saya lebih menikmati hal-hal kecil. Dulu saya terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa menikmati hidup." Kalimat ini menggambarkan perubahan cara pandang yang sering terjadi setelah seseorang melewati berbagai pengalaman hidup. Bapak dan Ibu, ketika seseorang mulai menghargai hal-hal sederhana, hatinya biasanya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi merasa harus memiliki banyak hal untuk merasa bahagia. Ia belajar melihat keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, jika seseorang terus membandingkan hidupnya dengan orang lain atau terus merasa kurang dengan apa yang dimilikinya, hati akan mudah gelisah. Pikiran selalu merasa ada sesuatu yang kurang, sehingga sulit merasa puas dengan kehidupan yang ada. Orang yang mampu bersyukur biasanya juga memiliki pandangan hidup yang lebih damai. Mereka tidak terlalu sibuk memikirkan apa yang tidak mereka miliki. Sebaliknya, mereka lebih fokus pada apa yang masih mereka miliki hari ini. Bapak dan Ibu di usia senja, kebahagiaan seringkali tidak datang dari hal-hal besar, tetapi dari kemampuan kita untuk menghargai hal-hal kecil yang sering kita temui setiap hari. Ketika hati belajar bersyukur atas kehidupan yang ada, ketenangan perlahan akan tumbuh dengan sendirinya. Bapak dan Ibu, salah satu hal yang sering membuat hati manusia sulit merasa tenang adalah keinginan yang tidak pernah berhenti. Selama hidup, kita sering memiliki banyak keinginan. Ingin kehidupan lebih baik, ingin keadaan berubah, ingin sesuatu yang belum kita miliki. Keinginan seperti ini sebenarnya sangat wajar dalam kehidupan manusia. Namun seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai menyadari bahwa tidak semua keinginan perlu terus dikejar. Di usia senja, ketenangan hati seringkali datang ketika seseorang mulai mengurangi keinginan yang berlebihan dan belajar merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Banyak orang yang terus merasa gelisah bukan karena hidup mereka buruk, tetapi karena mereka terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ketika melihat orang lain memiliki sesuatu yang lebih, hati menjadi tidak puas. Pikiran mulai dipenuhi perasaan kurang, meskipun sebenarnya kehidupan yang dijalani sudah cukup baik. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 76 tahun berkata dengan penuh kebijaksanaan, "Semakin saya mengurangi keinginan, semakin ringan hati saya." Kalimat ini menunjukkan bahwa ketenangan seringkali datang bukan karena kita memiliki lebih banyak hal, tetapi karena kita belajar merasa cukup. Bapak dan Ibu, keinginan yang terlalu banyak sering membuat pikiran terus bekerja tanpa henti. Kita memikirkan berbagai hal yang belum kita miliki, berbagai rencana yang belum tercapai, atau berbagai harapan yang belum terwujud. Tanpa disadari, semua itu bisa membuat hati menjadi tidak tenang. Sebaliknya, ketika seseorang mulai menyederhanakan keinginannya, hidup terasa lebih ringan. Ia tidak lagi merasa harus mengejar terlalu banyak hal. Ia lebih fokus pada kehidupan yang sedang dijalani hari ini. Orang yang mampu merasa cukup biasanya memiliki hati yang lebih damai. Mereka tidak terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Bapak dan Ibu, di usia 60 tahun ke atas, ketenangan hati sering kali datang dari kesadaran bahwa kita tidak membutuhkan terlalu banyak hal untuk merasa bahagia. Ketika kita belajar merasa cukup dengan kehidupan yang ada, pikiran menjadi lebih ringan dan hati menjadi lebih tenang. Bapak dan Ibu, salah satu sumber ketenangan hati di usia senja sering datang dari hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidupnya. Namun tidak semua hubungan membawa ketenangan. Ada hubungan yang membuat hati terasa hangat, tetapi ada juga hubungan yang justru membuat pikiran menjadi lelah. Di usia 60 tahun ke atas, banyak orang mulai menyadari bahwa menjaga hubungan yang sehat dan menenangkan hati jauh lebih penting daripada sekadar memiliki banyak hubungan. Hubungan yang baik tidak selalu harus ramai atau penuh aktivitas. Kadang-kadang ketenangan justru datang dari percakapan sederhana dengan orang yang benar-benar memahami kita. Berbagi cerita dengan keluarga, berbincang dengan teman lama, atau sekadar duduk bersama orang yang kita sayangi dapat memberikan rasa damai yang sangat berarti. Saya pernah mendengar seorang ibu berusia 72 tahun berkata dengan penuh kehangatan, "Sekarang saya lebih memilih berkumpul dengan orang yang membuat hati saya tenang.
Kalimat ini menggambarkan perubahan cara seseorang melihat hubungan ketika usianya semakin matang. Bapak dan Ibu, menjaga hubungan yang menenangkan hati juga berarti belajar menjauh dari hubungan yang terlalu sering membawa konflik atau energi negatif. Bukan berarti kita memutuskan hubungan dengan orang lain, tetapi kita belajar menjaga jarak yang sehat demi ketenangan batin. Ketika seseorang terus berada dalam lingkungan yang penuh pertengkaran atau ketegangan, hati akan mudah merasa lelah. Sebaliknya, ketika seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang membawa ketenangan, pikirannya menjadi lebih ringan. Hubungan yang baik juga membantu seseorang merasa tidak sendirian dalam menjalani kehidupan. Dukungan dari keluarga, sahabat, atau orang-orang terdekat sering menjadi sumber kekuatan yang membuat hati lebih stabil. Bapak dan Ibu, di usia senja, hubungan yang penuh ketulusan seringkali lebih berharga daripada banyaknya pertemanan yang hanya sekadar formalitas. Ketika kita menjaga hubungan yang membawa kedamaian dalam hati, kehidupan terasa lebih hangat, lebih ringan, dan lebih mudah dijalani. Bapak dan Ibu, ketika seseorang telah melewati banyak perjalanan hidup, seringkali muncul satu kesadaran yang sangat dalam, bahwa ketenangan hati yang sejati tidak hanya datang dari keadaan luar, tetapi juga dari hubungan batin dengan Tuhan. Banyak orang di usia senja mulai merasakan bahwa kedekatan spiritual membawa ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh hal lain. Sepanjang hidup, kita sering disibukkan oleh berbagai urusan dunia. Pekerjaan, tanggung jawab keluarga, kebutuhan ekonomi, dan berbagai aktivitas lainnya membuat pikiran terus bergerak tanpa henti. Namun, ketika usia semakin bertambah, banyak orang mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar berbagai hal di dunia. Di usia 60 tahun ke atas, waktu sering terasa berjalan lebih cepat. Banyak orang mulai merenungkan perjalanan hidupnya, mengingat berbagai pengalaman yang telah dilewati, dan mencoba memahami makna kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 75 tahun berkata dengan penuh ketenangan, "Semakin saya mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin ringan hati saya menghadapi kehidupan." Kalimat ini menunjukkan bahwa kedamaian batin seringkali muncul ketika seseorang merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Bapak dan Ibu, mendekatkan diri kepada Tuhan tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang besar atau rumit. Kadang-kadang ketenangan datang dari hal-hal sederhana seperti berdoa dengan hati yang tulus, membaca kitab suci, atau meluangkan waktu untuk merenung dalam keheningan. Ketika seseorang meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, hatinya sering menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi merasa harus mengendalikan semua hal dalam hidupnya. Ia mulai percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur kehidupan. Kepercayaan seperti ini sering memberikan rasa damai yang mendalam. Masalah hidup memang tidak selalu hilang, tetapi cara kita memandang masalah menjadi berbeda. Hati menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih lapang dalam menerima berbagai keadaan. Selain itu, kehidupan spiritual juga membantu seseorang melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas. Hal-hal yang dulu terasa sangat berat perlahan terlihat lebih ringan ketika seseorang merasa bahwa hidup memiliki makna yang lebih dalam. Bapak dan Ibu, di usia senja, kedekatan dengan Tuhan sering menjadi sumber kekuatan batin yang sangat besar. Ia membantu kita menerima kehidupan dengan lebih tenang, menjalani hari-hari dengan rasa syukur, dan menghadapi masa depan dengan hati yang lebih damai. Ketika hati merasa dekat dengan Tuhan, banyak kegelisahan dalam hidup perlahan berubah menjadi ketenangan yang menenangkan jiwa. Bapak dan Ibu, ketika kita memperhatikan orang-orang yang terlihat hidup dengan damai di usia senja, ada satu hal yang sering menjadi kesamaan di antara mereka. Hati mereka relatif tenang. Bukan berarti hidup mereka tanpa masalah, tetapi mereka memiliki cara pandang yang membuat mereka tidak terlalu larut dalam kegelisahan. Ketenangan hati sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas hidup seseorang. Ketika hati tenang, pikiran menjadi lebih jernih. Ketika pikiran jernih, seseorang dapat melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas dan lebih bijaksana. Sebaliknya, hati yang terus dipenuhi kekhawatiran atau kemarahan dapat membuat hidup terasa jauh lebih berat. Pikiran menjadi lelah, emosi menjadi tidak stabil, dan kehidupan sehari-hari terasa lebih sulit dijalani. Saya pernah mendengar seorang ibu berusia 74 tahun berkata dengan penuh kesadaran, "Setelah saya belajar menenangkan hati, hidup saya terasa jauh lebih ringan." Kalimat ini menunjukkan bahwa perubahan besar dalam kehidupan sering dimulai dari perubahan dalam hati. Bapak dan Ibu, orang yang hatinya tenang biasanya juga lebih mampu menerima berbagai perubahan dalam kehidupan. Mereka tidak terlalu larut dalam penyesalan masa lalu dan tidak terlalu cemas menghadapi masa depan.
Mereka lebih fokus menjalani hari yang sedang mereka jalani. Sikap seperti ini membantu seseorang menikmati hidup dengan cara yang lebih sederhana. Mereka bisa merasakan kebahagiaan dari hal-hal kecil yang mungkin dulu tidak terlalu diperhatikan. Selain itu, ketenangan hati juga sering membuat hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik. Orang yang memiliki hati yang damai biasanya lebih sabar, lebih mudah memaafkan, dan lebih mampu menjaga hubungan yang harmonis. Bapak dan Ibu, di usia senja, kebahagiaan seringkali tidak datang dari pencapaian besar, tetapi dari kemampuan menjalani kehidupan dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Ketika hati menjadi lebih damai, kehidupan terasa lebih ringan. Hari-hari yang dijalani terasa lebih bermakna, dan setiap momen menjadi lebih mudah untuk disyukuri. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas berbagai hal dalam video ini, kita bisa melihat satu pelajaran penting tentang kehidupan di usia senja. Hidup memang tidak selalu berjalan mudah. Ada masa-masa yang terasa ringan, tetapi ada juga masa yang penuh tantangan. Namun di tengah semua itu kita masih memiliki satu hal yang sangat berharga, kemampuan untuk menjaga ketenangan hati. Kita telah melihat bahwa ketenangan hati tidak selalu datang dari keadaan luar. Ia seringkali muncul dari cara kita memandang kehidupan. Ketika kita belajar menerima kenyataan hidup, berhenti terlalu memikirkan perkataan orang lain, dan melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu, hati perlahan menjadi lebih lapang. Kita juga melihat bahwa kebiasaan mensyukuri hal-hal sederhana, mengurangi keinginan yang berlebihan, serta menjaga hubungan yang membawa kedamaian dapat membantu menjaga keseimbangan batin. Hal-hal ini mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketenangan hidup. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 77 tahun berkata dengan penuh kebijaksanaan, "Di usia tua, saya tidak lagi mencari hidup yang sempurna. Saya hanya ingin hidup dengan hati yang tenang." Kalimat ini menggambarkan perubahan cara pandang yang sering muncul setelah seseorang melewati berbagai perjalanan hidup. Bapak dan Ibu, di usia 60 tahun ke atas, ketenangan hati sering menjadi kekayaan yang jauh lebih berharga daripada banyak hal lainnya. Ketika hati tenang, pikiran menjadi jernih. Ketika pikiran jernih, kita dapat melihat kehidupan dengan lebih bijaksana. Banyak orang yang akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki lebih banyak hal, tetapi dari kemampuan menerima kehidupan dengan rasa syukur dan hati yang lapang. Di usia senja, kita mungkin tidak lagi mengejar banyak hal seperti ketika masih muda. Namun kita masih memiliki sesuatu yang sangat berharga, pengalaman hidup, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk menjalani hari dengan lebih tenang. Bapak dan Ibu, semoga 7 cara yang kita bahas hari ini dapat menjadi pengingat bahwa ketenangan hati sebenarnya bisa dilatih dan dijaga. Meskipun kehidupan tidak selalu mudah, hati kita tetap bisa belajar menjadi lebih damai. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika pembahasan seperti ini terasa bermanfaat, mari tetap bersama kami di Kesehatan Lansia TV, tempat kita belajar menjalani usia senja dengan lebih sehat, lebih bijak, dan lebih tenang. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kedamaian hati, dan kebahagiaan dalam setiap hari yang dijalani.